Jadi baqo artinya kekal. Yang kekal itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Kekal itu artinya terus menerus, ya, tidak ada akhir, tidak mengalami perubahan. Itu artinya kekal. Sejak adanya begitulah akhirnya. Nah, begitulah ya akhirnya tidak ada kesudahan. Sejak adanya begitulah selama-lamanya. Jadi dia tidak mengalami suatu perubahan. Itu artinya dia bakal kekal. Ya. Maka lawan daripada kekal adalah sifat mustahil. Mustahil zat Allah Subhanahu wa taala itu mengalami fana atau dikenai fana, dikenai kebinasaan. Ya, jadi mustahil zat Allah Subhanahu wa taala itu ada akhirnya. Kalau ada akhir pasti ada awal. Ya. Kalau di awal pasti ada akhir. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu baqo karena dia tidak ada awal dan tidak ada akhir. Awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Itulah artinya dia baqo, kekal selama-lamanya. Tidak mengalami satu perubahan sejak adanya. Oleh sebab itu, ya bagi kita yang memiliki keyakinan yang benar, kita harus betul-betul meyakini bahwa ajal pasti akan tiba. Ya, karena yang baqo itu hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan segala sesuatu yang baru itu pasti dia mengalami perubahan. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap yang baru pasti binasa. Pasti dia mengalami fana. Ya, itu menunjukkan bahwa dia baru. Yang dikatakan baru, awal ada permulaan, akhir ada kesudahannya. Ya, itu artinya dia baru. Nah, oleh sebab itu kita yakin betul yang namanya ajal itu pasti akan datang. Nah, oleh sebab itu ya kita ini harus banyak-banyak mengingat mati. Ya, banyak-banyak mengingat mati. Karena hidup kita di muka bumi ini sangat-sangat singkat. Ya. Jadi dalam hadisnya Rasul dijelaskan manusia hidup di dunia, kata Rasulullah, seperti orang tidur mimpi indah. Ya, seperti orang tidur mimpi indah. Tatkala dia mati, meninggal dunia, barulah apa yang dikatakan jaga. Baru dia bangun. Tatkala dia bangun, maka dicarinya yang ada dalam mimpinya tadi, seperti mungkin anak istri, kemudian pangkat jabatan, harta kekayaan, rumah mewah, ya kendaraan serba mewah, semuanya segala mewah. Dicarinya yang dalam mimpinya tadi ternyata tidak ada semua. Ya, nah oleh sebab itu kita hidup di muka bumi ini jangan sampai terlena, jangan seperti orang tidur mimpi indah. Jadi sebelum kita terjaga, ya, sebelum kita mati, ya, kita harus jaga duluan, harus terjaga. Ya, ini yang dikatakan dalam hadis Rasul, matikan dirimu sebelum engkau mati. Barang siapa mau melihat bangkai berjalan di muka bumi, lihatlah Sayyidina Abu Bakar, kata Rasulullah.
Ya, jadi kita diingatkan oleh Allah, oleh Rasul supaya kita mati sebelum kita mati. Ya, tapi itu nanti ada pembahasannya. Ya, nah jadi itulah hidup kita di muka bumi ini hanya sementara. Jadi kenikmatan-kenikmatan dunia ini hanya sementara. Ya, itu digambarkan oleh Rasul seperti orang tidur mimpi indah. Nah, coba bayangkan orang tidur kan hanya 8 jam maksimal. Lebih dari itu nggak enak lagi tidur. Ya, 8 jam. Kemudian mimpi indah. Ya, artinya kita terlena dengan, ya mungkin terlena dengan urusan duniawi. Ini namanya mimpi indah. Ya, terus ngurusin dunia aja. Ini yang dikatakan mimpi indah. Begitu kita meninggal dunia, baru kita kita cari yang di dunia tadi, yang kita urusi tadi itu. Ya, anak kita, istri kita, harta kekayaan kita, pangkat kita, jabatan kita, ternyata semuanya itu tidak ada yang kita bawa. Ya, yang dibawa itu hanya sehelai kain kafan. Ya, itu untuk bungkus jasadnya. Sekarang yang dibawa ruhnya. Apa yang dibawa ruhnya? Ya, nah makanya kita ini harus pulang itu membawa iman. Ya, kemudian membawa amal ibadah kita. Ya. Nah, kalau kita sering-sering mengingat mati, insya Allah kita akan cepat bertobat. Cepat kita bertobat. Ya, sebelum ajal menjemput kita. Ya, buat kita bertobat. Karena yang namanya kematian itu pasti tidak ada. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang baru pasti mengalami mati. Nah, sifat baqo ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, sifat baqonya Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan kepada kita, bagi kita adalah amal perbuatan kita. Itulah sifat baqonya Allah yang disifatkan kepada kita. Ya, jadi semua perbuatan-perbuatan kita yang telah kita lakukan selama kita di muka bumi ini, itu sampai di hari akhirat nanti pertanggungjawabannya. Ya, maka itulah sifat baqo kita. Kekal. Ya. Kemudian amal ibadah kita itu juga yang menjadi penyebab daripada kebakoan kita di dalam surga dan kebakoan kita mungkin di dalam neraka. Ya, itulah sifat kekal kita. Ya, jadi jangan kita mengira nanti kalau kita sudah meninggal dunia selesai urusan kita. Belum selesai urusan kita. Ya, masih mau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala segala perbuatan kita tatkala kita hidup di muka bumi ini. Itulah yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ya, itulah ya sifat baqonya Allah SWT yang disifatkan kepada kita. Ya, tapi harus ingat, ya tentu tidak sama sifat baqonya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat baqonya Allah yang disifatkan ke kita. Ya, kalau sifat baqonya Allah tidak mengalami perubahan. Kalau sifat baqo kita, amal perbuatan kita, bisa saja kalau Allah mau berubah, itulah adanya pengampunan. Kalau kita banyak dosa, umpamanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berubah berarti. Ya. Nah, demikian juga ya sifat amal ibadah kita yang kita anggap bagus, ya kalau memang Allah murka dalam peribadatan kita, bisa saja berubah menjadi dosa. Orang rajin ibadah dimasukkan ke neraka.
orang yang banyak dosa masukkan ke surga. Kalau Tuhan mau, siapa yang mau marah? Karena Allah itu maha kuasa. Nah makanya supaya Allah jangan murka kepada kita, kalau kita beramal beribadah itu betul-betul semata-mata karena Allah, jangan karena sesuatu. Ya, karena kalau karena sesuatu selain daripada karena Allah, ini namanya tidak ikhlas. Bisa-bisa kita menyekutukan Allah nanti. Ya,